Orang sebanyak ini. Bang, mundur bang. Ya benar itu. SPKT, ambil zoom. Lalu ini bang, ini. Lalu Ini yang pertama, yang ini yang kedua. Yang pertama dulu bu, itu bu ya? Iya, ini tanda tangannya tuh. semuanya motor sama mobil digandeng. Tinggal sepedanya doang. Enggak juga itu. Tiga mobil. Kita ke atas dulu yuk, bentar yuk. Mas, saya dari salah satu korban. Itu gimana sih mas ceritanya mas? Ya, jadi kalau dari versi saya Mas ya, saya taunya itu dari pihak gedung pertama. Dari saya kan nikah kebetulan di Depok ya. Jadi pihak gedung ini punya grup sesama venue gitulah, sesama pihak gedung yang jadi korban pas di malam Minggu berarti ya, di hari Sabtunya yang viral itu. Dia ngasih tahu ke calon pasangan saya bahwa WO Ayu Puspita ini ada masalah lah gitu, bahwa si yang menikah itu tidak datang cateringnya. Nah, kebetulan saya nikah di tanggal 24 Januari besok. Jadi saya juga merasa waduh, untuk yang sekarang aja kan ini pada belum dibayar nih, apalagi untuk kedepannya gitu kan. Jadinya ini kita para korban sih udah bikin persatuan lah gitu di grup ya. Kita sekarang lagi di Polres Jakarta Utara untuk melaporkan si tersangka ini. Bang, kalau abang sendiri bang, ya, dari total berapa, terus sudah masuk berapa? Saya total pembayaran tuh sekitar 170-an, yang udah masuk sekitar 147 sih. Itu untuk gedung aja atau semuanya? Kesemuanya Pak. Jadi kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya, dari total. Jadi kan kita ada pembayaran tuh ada 3 termin gitu lah. Jadi untuk termin pertama itu DP 50%. Nah terus ntar dari marketingnya tuh biasanya WhatsApp. Untuk kalau mau pembayaran lagi, ntar kita dapat beberapa bonus-bonus. Jadinya banyak yang tergiur lah. Jadinya gitu. Termasuk murah sih, karena saya tuh bonusnya sekitar 14 gubukan. Jadi kalau mungkin kalau dihitung secara yang lain lagi itu ya, 14 gubukan dengan harga 170 ya terhitungnya murah sih. Jadi tergiur dengan itu ya? Iya betul Mas. Jadi selama ini iming-imingannya itu aja atau akhirnya belum dengar baru kejadian hari ini? Dia tuh
Dari apa ya? Dari kemarin hari Sabtu kemarin apa baru kita tahu tuh kejadian penipuannya ini. Oh, dari WO-nya Ayu dari mana, Bang? Dari Wedding Fest, Bang. Jadi dia banyak datang ke Wedding Fest sih. Dan Wedding Fest-nya itu menurut saya lumayan yang high lah gitu. Karena di JCC sih waktu itu kebetulan. Ada berapa total teman-teman yang kena tipu yang setahu Abang, terus berapa sih kerugiannya ya? Kalau dilihat dari grup korban ya, sekitar 200 lebih pasangan sih, Bang. Kalau total nominalnya itu yang kita tahu sekitar 16 sampai 17 miliar sih. Iya. Udah akhirnya kabur, terus Abang udah mau nikah, itu gimana nih, Bang? Ya, kita serahin aja sih, Bang, nggak tahu gimananya ya. Mungkin kita nyari plan B sih, Bang. Udah di gedung segala macam, akhirnya apa yang nggak datang, apa yang... Jadi salah satu korbannya ada yang bilang pernikahannya kemarin tanggal 6 itu di pertepatan juga dengan hari ulang tahunnya dia. Jadi ya banyak yang kecewa mungkin kena mental juga orang tuanya, bahkan ada yang sampai pingsan pas kejadian gitu lah. Itu karena apa, Bang? Karena apa catering yang nggak datang atau memang gedungnya kosong atau bagaimana, Bang? Banyak versi sih, Bang. Cuman kebanyakan ya cateringnya udah pasti nggak datang sih. Atau enggak desainnya setengah jadi kayak gitulah. Tapi tamu tetap datang. Tamu udah datang, semua datang. Terus gimana, Bang, solusinya tuh, Bang? Mesen GoFood? Ya, mesen nasi padang sekitar, makanan-makanan sekitar gedung lah. Soalnya di daftar vendor ada juga ternyata catering yang ketipu. Berarti kan kita nggak tahu tuh dibaliknya itu gitu. Kan kita cross check juga ya, Bang ya. Dari beberapa teman yang udah make, terus dari kita lihat track recordnya di sosial media dan lain-lain. Dia kan ini WO-nya yang udah lumayan lama lah gitu berdirinya ya, di atas 5 tahun lebih mungkin. Dan dari saya hasil pengecekan juga sebelumnya pun berhasil gitu, nggak ada masalah. Mungkin kejadian X-nya itu saat dia melakukan promosi besar-besaran yang dia hanya menyanggupi 4 event per hari. Sekarang melonjak jadi 10 sampai 15 event, dan dia mungkin di situ yang dia kebingungan lah. Harapannya sih, Bang, sebagai korban, Bang? Kalau harapan saya sih semoga para korban yang lainnya kita sama lah, semua para korban bisa uang kembali gitu ya. Atau enggak, kalau emang uang nggak bisa kembali ya gimana caranya event kita tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu loh. Mengumpulkan minta sejumlah uang dan kemudian tidak sesuai dengan perjanjian gitu ya. Oke, gitu. Baik, perlu kami jelaskan bahwa Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari beberapa orang pelapor yang pada intinya yaitu terkait dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh salah satu wedding organizer yang ada di wilayah Jakarta. Untuk laporan sudah masuk 2 hari yang lalu, kemudian tadi malam diamankan beberapa orang yang terkait dengan permasalahan tersebut, di mana kronologisnya yaitu WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari hanya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Salah satu contoh yaitu makanan yang harusnya dihadirkan pada saat pesta tersebut tidak datang, sehingga menimbulkan komplain dari para korban, dan korban membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini masih running pemeriksaan dari yang dilaporkan, terlapor, kemudian nanti setelah selesai pemeriksaan tentunya akan dilakukan gelar perkara untuk naik ke penyidikan dan apakah bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini para terlapor masih berada di Polres Metro Jakarta Utara. Ada 5 orang yang sedang kami periksa dari perusahaan PT APS tersebut, dan saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan, termasuk dari korban yang lain juga masih pada berdatangan. Ternyata banyak korban yang menjadi korban dari WO tersebut. Saat ini laporan yang masuk sekitar berapa orang? Laporan yang masuk? Yang pasti untuk TKP Jakarta Utara 1. Namun ada beberapa kejadian di tempat lain yang tentunya nanti akan beririsan juga dengan Polres Jakarta Utara yang nanti akan kami follow up juga.
apabila nanti itu lintas wilayah, kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan Polda untuk TKP penanganannya. Untuk 5 yang sudah diperiksa ini, apakah termasuk pemiliknya Pak Kapolres? Ya, ada pemilik, ada manajer, dan ada karyawan. Bang, pelaku ditangkap di mana, Bang? Diamankan di wilayah Jakarta Timur oleh Polres Jakarta Timur, informasi dari warga, kemudian warga bersama Polres Jakarta Timur menyerahkan ke Polres Jakarta Utara karena memang LP yang sudah ada, yang sudah terjadi ada di Polres Metro Jakarta Utara. Sejauh ini kerugian berapa? Iya, Bang? kerugian Pak Kapolres. Masih dihitung karena dari awal sampai akhir ini kan banyak korban-korban baru, jadi kami belum bisa memastikan jumlah kerugian yang diderita para korban. Nanti akan kami cek, akan kami periksa lebih lanjut. Baru tadi malam soalnya masih running pemeriksaan. Bang, kalau dilihat di Polres ini kan banyak korban yang Iya. datang, Bang. Iya. Ini satu doang dari Jakarta Utara, selebihnya dari mana sih, Bang, paling banyak? Ya, ada beberapa wilayah Jakarta, tidak hanya dari Jakarta Utara. Tentunya kami akan menerima semua dulu laporan, nanti kami akan klasifikasi mana wilayah utara, mana selatan, atau mana pusat, dan lain-lain. Kemudian kami akan koordinasi dengan Polda untuk penanganan lebih lanjutnya. Apakah ada barang bukti atau alat bukti yang sudah diamankan Pak Kapolres sejauh ini? Nanti hasil gelar perkara, apakah barang bukti apa saja yang akan ditetapkan sebagai barang bukti, kami masih menunggu hasil gelar perkara nantinya. Terima kasih Pak Kapolres. Ya, semua korban nanti kita periksa semua. Nanti kita verifikasi mana yang wilayah utara, nanti kita buat aja. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.